Shalom, selamat sore adik-adik. Selamat datang di ibadah Kamis Ceria. Kak Jenny mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri dong. Kita mau bersuka cita bergembira bersama lewat pujiannya Happy Ayaya, Happy Yayeye. Taruh tangannya di pinggang semua ya. Ikuti gerakan Kakak Jenny. Kita angkat pujian Happy Ayaya, Happy Yayeye. Happy Ayaya, Happy Yayeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Ayaya, Happy Yayeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hey hey hey, Kak Jenny mau lihat dong wajah-wajah anak Tuhan yang paling manis saat dia bersuka cita dan bergembira karena kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kak Jenny ngajak semua nyanyi dan memuji Tuhan lewat pujiannya, senyum dan bermuka gembira. Semua taruh tangannya di pipi, kita mau nyanyi bersama. Terbaik buat mamanya, papa, kakak adik, dan oma opa. Katakan senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oh iya, hari ini akan ada persembahan pujian dari teman kita, yaitu Abraham. Selamat menyaksikan. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy without a quiz. You never notice how much I love you. This to take my sunshine away. This to take my sunshine away. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan cerita berkati Kamala Tuhan yang akan membawa ceritanya dan juga berkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Silakan Kamala bercerita. Terima kasih Leon. Adik-adik, Kak Mala baru baca di Alkitab nih. Zaman dulu ada penyakit menular. Kalau sekarang adik-adik taunya virus corona. Kita harus jaga jarak, gak boleh deket-deket. Harus pakai masker supaya nggak ketularan. Nah, yang tadi Kak Mala baca di Alkitab itu tentang penyakit menular juga. Tapi bukan corona. Namanya sakit kusta. Nih, kayak yang digambar ini nih. Kalau orang sakit kusta tuh kayak gitu adik-adik. Tangannya banyak luka-luka. Mukanya juga luka-luka. Lama-lama kalau udah parah, orang yang sakit kusta itu jarinya bisa copot-copot adik-adik. Kasian ya. Dan lebih kasihan lagi
Zaman dulu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Jadi kalau orang yang sakit kusta, dia nggak boleh tinggal di rumah. Nggak boleh tinggal sama mamanya, sama papanya. Nggak boleh tinggal sama keluarganya. Dia harus pergi jauh-jauh dari orang-orang yang sehat. Dan mereka harus berkumpul bersama-sama dengan orang yang sakit kusta juga. Coba adik-adik pikir, sedih nggak? Sedih kan? Di dalam Alkitab diceritain ada 10 orang kusta yang lihat Tuhan Yesus lagi berjalan bersama murid-muridnya. Dari jauh mereka lihat, itu kan Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Tapi kan kita sakitnya sakit kusta. Nanti kalau kita deket-deket, kita pasti diusir. Jadi mereka nggak berani deket-deket adik-adik. Mereka teriak sekeras-kerasnya, Tuhan Yesus, tolongin kami. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan kami. Kasihanin kami, Tuhan Yesus. Gitu katanya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus dengar mereka teriak-teriak. Tuhan Yesus lihat, oh yang teriak-teriak itu orang sakit kusta. Terus Tuhan Yesus bilang sama mereka begini, kalian pergi, tunjukin diri kalian kepada imam-imam. Imam itu seperti bapak pendeta sekarang ini adik-adik. Dan 10 orang kusta itu melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Mereka pergi mau mendatangi imam-imam. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada satu orang yang berteriak, hah? Tangan aku kok nggak ada lagi kustanya? Kamu juga nggak ada kusta lagi? Iya loh, aku juga. Wow, kita sudah sembuh. Berarti tadi itu Tuhan Yesus suruh kita menunjukkan kepada imam-imam karena Tuhan Yesus mau sembuhkan kita. Kita udah sembuh sekarang nih. Hore, hore. Wah, mereka senang banget adik-adik. 10-10-nya itu senang banget karena mereka sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Mereka nggak sakit kusta lagi dan mereka boleh ketemu sama mamanya, sama papanya, sama keluarganya. Boleh ketemu sama siapa-siapa dan mereka nggak akan dimarahin kalau mereka deket-deket sama orang-orang. Wah, mereka cepet-cepet lari senang-senang. Tapi adik-adik, lihat deh. Ada satu orang, dia jalan balik. Kira-kira mau ngapain ya? Ternyata, lihat deh adik-adik. Dia mencari Tuhan Yesus. Dia mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuh lihat, dia peluk kaki Tuhan Yesus, dia bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus juga senang karena orang kusta yang disembuhkan itu ingat untuk bilang terima kasih. Sekarang Kak Mala mau tanya nih sama adik-adik. Tadi Kak Mala bilang di Alkitab ada berapa yang sakit kusta yang minta disembuhin sama Tuhan Yesus adik-adik? Ada 10 kan? Tapi yang balik bilang terima kasih cuman berapa? Cuma 1 orang. Yang 9 lagi kemana? Gak tahu tuh lihat. Mereka pergi. Mereka lupa bilang terima kasih. Yang sakit kusta 10. Yang disembuhin juga 10. Kenapa yang bilang terima kasih cuma 1? Pasti Tuhan Yesus sedih. Nah, adik-adik, kita juga kadang-kadang suka lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Iya kan? Padahal berkat Tuhan yang kita terima itu banyak banget. Coba adik-adik ingat-ingat. Pernah nggak adik-adik bilang terima kasih sama Tuhan karena adik-adik dikasih nafas
kehidupan. Setiap pagi kita bangun tidur, kita buka mata, terus kita masih bisa bernafas. Itu berkat Tuhan loh adik-adik. Pernah nggak kita bilang, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih kasih saya kehidupan untuk hari ini. Terus coba adik-adik, kalau pagi-pagi bangun itu, adik-adik lihat, lampu udah dimatiin. Tapi kenapa bisa terang? Oh, itu karena ada matahari. Siapa yang kasih matahari buat kita? Bisa nggak kita buat matahari? Nggak bisa kan? Matahari itu juga berkat dari Tuhan. Pernah nggak kita bilang, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah kasih saya matahari. Kadang-kadang kita seperti 9 orang kusta yang disembuhin, lupa bilang terima kasih. Nah, melalui cerita hari ini, kita diingetin lagi untuk selalu ingat berterima kasih seperti 1 orang kusta yang tadi, yang setelah disembuhkan dia ingat untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Adik-adik mau jadi seperti 1 orang yang ingat bilang terima kasih, atau mau jadi 9 orang yang lupa bilang terima kasih? Pasti kita mau jadi seperti 1 orang itu kan? Kak Mala juga mau kayak gitu. Kita saling mengingatkan ya adik-adik ya. Adik-adik suka lupa, Kak Mala ingetin. Kadang-kadang Kak Mala lupa, adik-adik juga ingetin. Mama sama papa juga kadang-kadang bisa lupa. Jadi kita harus ingetin, semua harus ingat untuk selalu berterima kasih sama Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah adik-adik, Kak Mala mau panggilin teman-teman adik-adik. Ada yang mau nyanyi. If you are thankful, katanya. If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're thankful and you know it, then your faith will surely show it. If you're thankful and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know, then you'll learn to show. If you're happy and you know it's on your feet. If you're thankful and you know it, shout amen, amen. If you're thankful and you know it, shout amen, amen. If you're thankful and you know it, then your faith will surely show it. If you're thankful and you know it, shout amen, amen. If you're thankful and you know it, you all see. Amen.
Terima kasih Joshua, Jason, dan Jonathan. Sekarang kita mau mendengarkan Jevon dan Salomon membacakan ayat hafalan. Setelah itu Nathan akan menutup dengan doa. Terima kasih. 1 Tawaik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus, terima kasih kita hari ini mengingatkan kami untuk berucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Halo adik-adik semuanya, senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan kalian di acara Kamis Ceria. Adik-adik, hari ini dalam beraktivitas kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani oleh salah satu teman kalian, yaitu Joshua. Halo teman-teman semuanya. Nah Joshua, tadi masih ingat nggak cerita yang diceritakan oleh Kamala tentang firman Tuhan hari ini? Kamala cerita apa ya? Kamala menceritakan tentang orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. Nah, lalu setelah itu? Dia bersyukur kepada Tuhan karena ia telah disembuhkan. Iya, betul sekali Joshua. Cerita tersebut mengingatkan kita kalau kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kakak mau mengajarkan kalian untuk membuat pesan berwarna mengenai bersyukur kepada Tuhan. Kita mau membuat pesan seperti ini. Nah, adik-adik, alat-alatnya mudah loh. Kalian pasti punya di rumah. Kertas gambar. Kalau kalian tidak punya kertas gambar, pakai saja kertas biasa yang berwarna putih. Tidak usah terlalu besar adik-adik, segini juga cukup. Lalu kita membutuhkan krayon berwarna-warni. Lalu untuk menuliskan pesannya, kita akan menggunakan lidi seperti ini adik-adik. Yuk kita mulai saja ya Joshua. Nih kertas gambarnya. Kita mulai dengan mewarnai kertas gambar kita dengan krayon berwarna. Warnanya terserah kalian adik-adik, boleh 2 warna boleh, atau berwarna-warni juga boleh, ya. Kakak bikinnya ini berwarna-warni, mulai dengan warna merah, orange, lalu ada warna biru. Kalian bisa menggunakan warna-warna kesukaan kalian semua. Nih adik-adik, kalian mewarnai kertas gambarnya dengan menggunakan krayon seperti ini. Tuh warna-warni. Nah tuh seperti Joshua juga. Kita lanjutkan ya, sampai seluruh kertas gambar kita penuh dengan warna. Kalau semua kertas gambarnya ini sudah diberi warna, hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu, kita akan menutup warna ini dengan krayon warna hitam. Jadi siapkan krayon kalian yang berwarna hitam. Kita mau warnai lagi kertas gambar ini ya, sampai penuh semuanya. Kalau semuanya sudah kita warnai dengan krayon warna hitam, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan pesannya dengan menggunakan lidi. Jadi pesannya adalah tentang aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kata aku di sini
adik-adik bisa ganti dengan nama adik-adik. Jadi misalnya di Ayub. Jadi Ayub menuliskan Ayub mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai ya. Joshua sudah mulai? Tuh adik-adik, keluar ya warnanya setelah kita tuliskan dengan menggunakan lidi. Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Nah, Kakak juga sudah selesai nih. Coba kita kasih lihat ke teman-teman semua ya Joshua. Seperti ini hasilnya adik-adik. Dadah! Joshua punya. Joshua mau bersyukur kepada Tuhan. Ini kakak punya. Kak Marta mau bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang giliran adik-adik yang membuat pesan berwarna seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, boleh loh adik-adik di-share ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Pasti mereka senang sekali melihat hasil karya kalian tentang aktivitas Kamis Ceria hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, selalu jaga kesehatan, dengar-dengaran dengan papa mama. Oke? Kakak tunggu ya hasil karya kalian semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah!